Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Hari berganti hari, persiapan persalinan semakin matang. Hari ini ketika ia baru saja bangun tidur, seketika ia ingin merasakan buang air kecil yang tidak tertahan. Begitu keluar dari tempat tidur, air rembes turun ke kakinya, sementara waktu menunjukkan pukul 2 malam. Mas, bangun. Aku kenapa ini? Altan yang merasa terkejut seketika bangun dan melihat kondisi istrinya. Kita ke rumah sakit sekarang. Kemudian Altan membangunkan orang tuanya, tidak lupa mempersiapkan barang apa saja yang akan dibawa ke rumah sakit. Lalu mereka pun pergi ke rumah sakit dengan segera. Rasanya tidak bisa dibayangkan kepanikan ini, apalagi keluarga mereka baru pertama kali menangani orang yang akan melahirkan. Tenang saja Bapak, Ibu, insya Allah semua akan dilancarkan, ucap Ibu Hasya. Hanya ia yang terlihat sangat tenang, karena selama ini ia menyaksikan orang melahirkan. Bahkan orang lain selalu merasa tenang ketika Ibu Hasya ada di sampingnya. Ia kerap menunggu tetangganya melahirkan, apalagi mereka tidak memiliki orang tua. Begitu sampai di rumah sakit, Hasya langsung mendapatkan pemeriksaan. Rupanya ia sudah pembukaan 2. Hasya masih berharap bisa melahirkan secara normal. Sementara Altan hanya bisa diam dengan wajah sambil menunggu istrinya. Tenang nak, istrimu akan baik-baik saja. Saya takut dan tegang Bu. Kamu tenang, jangan sampai panik, semua akan baik-baik saja. Altan mengangguk dan berusaha menenangkan diri. Sekarang kamu masuk ke dalam dan temani istrimu, saat ini hanya butuh kamu di sampingnya. Altan mengangguk dan masuk ke dalam ruangan. Kemudian tidak lama setelahnya seorang dokter datang untuk memeriksa bagaimana kondisi Hasya. Dok, apakah ada metode untuk mengurangi rasa sakit? Kasihan istri saya. Ada. Metode ILA namanya. Metode tersebut bisa meminimalisir rasa sakit ketika kontraksi datang. Metode ini disuntikan dengan sangat minimal ketika ibu masuk pembukaan 4 atau 5. Lakukan itu dok, pokoknya lakukan yang terbaik untuk istri saya. Aku ingin bisa melahirkan dengan nyaman dan tenang. Dokter mengangguk paham. Di rumah sakit ini hasil diberikan fasilitas nomor 1. Altan selalu menekankan agar kenyamanan harus dirasakan oleh istrinya. Semuanya akan menjadi lebih mudah ketika uang bisa berbicara. Setelah menunggu hampir 8 jam. Akhirnya pembukaan Hasya lengkap dan siap melahirkan. Di ruangan ini hanya ada Altan dan ibunya menemani. Persalinan terjadi dengan sedikit drama. Tapi akhirnya seorang bayi laki-laki hadir, tangisnya memecah keheningan ruangan ini. Tentunya semua yang ada di ruangan ini merasa sangat lega. Akhirnya seorang bayi yang dinanti dengan penantian yang panjang lahir dengan sempurna dan tampan. Perpaduan wajah dari ibu dan ayahnya. Alhamdulillah sayang, anak kita laki-laki. Hasya tersenyum sambil memeluk anaknya. Saat ini ia resmi menjadi seorang ibu. Tidak bisa terbayangkan rasa bahagia ini. Kabar kelahiran tentang Hasya sampai di telinga Putri. Tidak bisa dibayangkan bagaimana saat ini hatinya begitu meradang dan tidak terima dengan kebahagiaan mereka. Putri sampai bertekad untuk melakukan sesuatu untuk mereka. Tentunya tidak ingin mendengar Putri bahagia begitu saja. Aku mau menjenguk Hasya di rumah sakit, ucap Putri ketika menelpon Rio. Apa yang sedang kamu rencanakan, Put? Entah kenapa firasat Rio tidak baik dengan sikap sahabatnya ini. Aku hanya ingin melihat anak Altan. Ada yang salah, tentu salah. Aku merasa kamu sedang merencanakan sesuatu yang sangat buruk untuk mereka. Kamu gila ya, emangnya salah kalau aku ingin menjenguk mereka? Sahabatku istrinya melahirkan. Aku hanya ingin melihat saja. Aku yakin kamu punya rencana yang buruk. Tanpa berpikir panjang, Putri langsung menutup teleponnya. Tapi sesuatu yang penting terjadi di rumah sakit. 10 menit setelah Hasya melahirkan anaknya, ia mengalami pendarahan yang hebat sehingga harus mendapatkan penanganan dari dokter. Semua yang ada di sini panik dan khawatir, terutama Altan. Hasya mendapatkan penanganan yang serius. Ia tidak dibiarkan untuk tertidur, meskipun Hasya sendiri merasakan kantuk yang luar biasa. Dokter dan suster terlihat sangat berusaha untuk menyelamatkan nyawa Hasya, meski ia terlihat sangat lemas dan pucat. Gimana ini mah? Gimana Hasya? Altan yang biasanya tampak gagah dan dingin kini menangis pada ibunya.
Ia benar-benar ketakutan melihat kondisi istrinya seperti ini. Kamu tenang, Tan. Hasya akan baik-baik saja. Mama yakin dia kuat. Ibunya berusaha untuk menenangkan. Kamu sangat terlihat sekali. Semua orang ada di sini berada dalam rasa khawatir yang luar biasa. Ibu Hasya yang sejak tadi tenang pun kini tidak bisa menutup rasa cemasnya. Beberapa waktu berlalu, sepertinya suasana di dalam sudah mulai genting. Tidak bisa dibayangkan bagaimana saat ini mereka sangat cemas. Doa-doa tidak henti dilantunkan. Selang berapa lama setelahnya, dokter keluar dari ruangan itu. Ia membawa kabar melegakan. Hasya bisa melewati masa kritis itu. Luar biasa kelegaan menerpa hati mereka. Altan bahkan sujud syukur ketika dokter mengatakan tentang hal ini. Saat Mama melahirkan Altan, Mama juga mengalami proses seperti ini. Hampir pergi dari dunia ini karena pendarahan, tapi Allah memberikan Mama kesempatan untuk mengurus Altan sampai sebesar ini. Hasya tersenyum. Satu persatu keluarga mendekat kepadanya untuk memberi semangat. Masa sulit itu sudah dilewati, perjalanan masih panjang. Setelah ini Papa yakin kamu akan jauh lebih hebat. Semangat Hasya. Keluarga suaminya ini luar biasa sekali. Tidak pernah terbayangkan bila ia akan mendapatkan penerimaan seperti ini. Nama bayinya siapa? Tanya Pak Chandra. Nggak tahu nih Pak, kita masih bingung. Soalnya ada beberapa pilihan. Jangan lama-lama lah, masa anakmu sendiri belum diberi nama? Iya Pak, seketika suasana penuh sukacita. Anak laki-laki itu menjadi penyambung kasih sayang dan kebahagiaan yang tidak terkira bagi keluarganya. Ketika menjelang malam, sebagian dari mereka izin untuk pulang, sementara ibunya dan Altan menunggu di rumah sakit dan memastikan kondisi Hasya. Tanpa terduga ketika waktu menunjukkan pukul 10:07 malam, Putri datang dengan membawa sebuah kado yang cukup besar. Selamat atas persalinanmu, ucap Putri sambil meletakkan kado itu tidak jauh dari meja. Mana bayinya? Aku ingin melihat. Bayinya ada di ruangan khusus, ucap Hasya. Bagaimana rasanya melahirkan? Sakit? Aku dengar kamu juga hampir kelewat karena perdarahan. Entah dari mana Putri tahu seluruh info ini. Kamu datang ke sini sebenarnya untuk apa? Tanya Altan. Aku hanya ingin menjenguk bayi kalian saja. Ini sudah malam. Hasya butuh istirahat. Sebaiknya kamu pulang. Jawab Altan. Aku di sini bahkan belum ada 5 menit dan kamu sudah menyuruh aku pulang. Apakah sebegitu terganggunya dengan kedatanganku? Hasya tidak ingin banyak bicara. Ia tak mau menghabiskan tenaga untuk berdebat dengan Putri. Kamu tahu kan rasanya melahirkan, sakit rasanya. Tapi kenapa kamu mendukung suamimu untuk memisahkan seorang anak dari ibunya? Padahal kamu tahu betapa berat dan sakitnya menjadi seorang ibu, ucap Putri sambil melihat ke arah Hasya dengan tatapan yang sinis. Tolong jangan berdebat di sini Putri. Aku butuh waktu untuk istirahat. Aku hanya ingin mengatakan kepadamu Hasya, jangan membujuk suamimu untuk membenciku. Jangan membujuk anakku untuk membenciku, karena kamu adalah seorang ibu yang tentu paham bagaimana hancurnya ketika kamu dipisahkan dengan anakku sendiri, ucap Putri dengan suara yang bergetar. Apa yang kami lakukan saat ini hanya untuk kebaikan bersama. Tidak ada yang pernah membujuk Sasa. Mari kita bicarakan ini lagi nanti. Sekarang bukan waktu yang tepat untuk membicarakan semua ini, jawab Altan. Kapan? Kalian selalu menghindar setiap kali aku ajak bertemu. Kalian sama sekali tidak memiliki itikat baik. Aku terus-menerus menghabiskan hanya untuk meminta anakku kembali. Kalian luar biasa jahatnya. Sudah aku bilang, tunggu waktu yang tepat. Aku tunggu itikat baik kalian secepat mungkin, karena aku juga tidak bisa menunggu lama lagi setelah bersabar selama ini. Sekarang kamu mau pulang sendiri atau menunggu satpam untuk diusir, ucap Altan mulai tegas. Aku akan pulang sendiri tanpa harus dipaksa satpam. Sekali lagi aku menunggu kabar dari kalian. Putri kemudian pergi meninggalkan ruangan itu. Kenapa dia bisa tahu aku ada di sini? Tanya Hasya. Aku nggak tahu. Aku sama sekali tidak memberitahunya tentang di mana kamu melahirkan. Apakah aku wanita yang jahat dengan menjauhkan seorang anak dari ibunya? Kita tidak pernah menjauhkan anak siapapun dengan ibunya. Apa yang kita lakukan sekarang untuk menyelamatkan Sasa? Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi bila Sasa tetap bersamanya. Bahkan sampai saat ini pun, Sasa masih ada trauma yang dalam. Sudahlah, ucapan Putri tidak usah dimasukkan ke dalam hati. Dia akan melakukan apapun demi menghancurkan mentalmu. Hasya diam saja.
Seminggu setelah melahirkan istrinya, Altan dengan terpaksa harus kembali ke kantor karena ada kepentingan yang tidak bisa ditunda. "Sorry bro, gua belum sempat lihat anak lu, sibuk banget akhir-akhir ini," ucap Rio. "Sibuk apa lu?" "Sibuk warawiri, sibuk ke klub malam. Gua pikir lu akan jadi om anak gua yang pertama datang, tapi gua tunggu sampai sekarang sama sekali nggak ada. Kecewa berat gua." "Sorry bro, gue benar-benar minta maaf. Gue lagi dikasih proyek sama bokap. Jadi mau gak mau akhir-akhir ini gue sibuk. Seharusnya sesibuk apapun lu harus menyempatkan waktu buat gue dan anak gue. Bagaimanapun gue adalah sahabat lu." "Iya bro, gue minta maaf." Kekesalan Altan sebenarnya dari hati. Ia kecewa ketika Rio tidak kunjung menjenguk dan malah datang ke kantor dengan raut wajah yang biasa saja. "Gue mau tanya, apa lu yang ngasih tahu di mana Hasya melahirkan kepada Putri?" Rio mengangguk tanpa merasa bersalah. "Kenapa memangnya? Nggak ada masalah kan? Lu tahu kan Putri seperti apa? Akhir-akhir ini dia terus-menerus mencari masalah. Bahkan ketika di tempat umum pun dia membuat keributan. Gua harap lu nggak lancang dengan ngasih tahu informasi tentang gua ke Putri." "Kenapa lu bisa bilang gua lancang? Apa salahnya ngasih tahu Putri? Dia sahabat kita dari kecil. Lu kan paham dengan masalah yang terjadi antara gua dan Putri. Sikap Putri selama ini bisa menjatuhkan mental istri gua. Lu nggak tahu apa yang dia lakukan selama di rumah sakit. Sudahlah, malas gua bicara sama lu." Sepertinya Rio sangat marah. Ia beranjak dari duduknya dan kemudian keluar dengan sedikit membanting pintu. Altan tidak menyangka bila pembahasan ini membuat perdebatan di antara mereka. Sementara Kinas di rumahnya sedang menyiapkan makanan untuk sang suami. Hubungan mereka saat ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Komunikasi terjalin sesuai porsinya. "Kamu pulang jam berapa sekarang?" Kinas memberikan sebuah pesan kepada suaminya. "Jam 6 sepertinya." "Baiklah kalau begitu, aku membuat sayur sop." "Oke, nanti kita makan malam bersama." "Oke." Setelah mengirim pesan terakhir kepada suaminya, sebuah panggilan telepon dari ayahnya datang. Semenjak kejadian di kampung saat itu, nyaris tidak pernah berkomunikasi dengan ayahnya. Jujur, ia merasa sangat marah dan kecewa akan hal itu. "Sedang apa kamu?" Telepon tidak pernah diangkat. Bagus begitu kepada orang tua. Untuk apa menelpon kalau hanya marah-marah aja? "Kenapa kamu tidak pernah menjawab telepon ayah? Mau durhaka kamu?" Kinas menghela nafas panjang. Lelah juga menghadapi sikap orang tuanya. "Ada apa ya? Kalau mau bicara silahkan bicara. Kalau tidak tutup saja, aku sedang memasak." "Kamu semakin kurang ajar kepada orang tuamu. Silahkan bicara ya." "Kamu bercerai saja dengan Baskara." Ayah sudah sangat muak sekali dengan sikap ibunya. "Kenapa aku yang dipaksa bercerai?" "Kamu sih terlalu memaksa ingin menikah dengan Baskara. Akhirnya mendapat seperti itu." Ayah pusing sekali melihat kelakuannya. Hari ini dia datang untuk meminjam uang dengan jumlah yang cukup banyak. Lalu ayah kasih? Tidak. Dia sudah terlalu banyak meminjam uang kepada ayah yang tidak ada sepeser pun sampai saat ini dikembalikan. Ayah sangat muak sekali dengan kelakuannya. Setiap kali tidak diberi pinjam uang, dia tidak selalu mengatakan hal yang tidak mengenakan hati. Seolah-olah ayah memberi anaknya untuk menikah denganmu. Kalau tahu begini, sekalipun kamu merengek, saat itu tidak sudi ayah menikahkan kalian. Kinas menghela nafas panjang. Bahkan yang ia ketahui chat terakhir yang dikirimkan kepada anaknya adalah meminta uang. Ibu Baskara memang terkenal sekali sangat menyukai uang. Tapi dulu Kinas sama sekali tidak sadar dengan hal ini. Apalagi mulut Ibu Baskara sangat manis sekali. "Sudah, kamu cerai saja dengan suamimu." Tidak segampang itu, pernikahan bukan mainan yang bisa cerai kapan saja. Meski pernikahanku dengan Baskara tidak diawali dengan baik, tapi kami sama-sama sedang memulai kebaikan. Kamu enak sekali di sana tanpa diganggu ibunya, sedangkan kami di sini terus-menerus diteror, melelahkan sekali. Obrolan terus berlanjut, tapi sama sekali tidak ada titik temu dan akhirnya panggilan pun ditutup. "Halo Kinas, kamu sedang apa?" tanya Ibu Baskara. "Memasak Bu." "Oh gitu, maaf kalau Ibu mengganggu, tapi ada yang harus dibicarakan." "Kenapa Bu?" "Ibu sangat butuh uang saat ini, apakah kamu bisa meminjamkan kepada Ibu?" "Gaji Baskara di Jakarta besar bukan? Masa kalian sama sekali tidak mempunyai tabungan untuk dipinjam oleh Ibu?" "Maaf Bu, tapi selama ini aku tidak memegang gaji suamiku. Apa yang diberikan Mas Baskara kepadaku hanya sebatas untuk kebutuhan kami. Selebihnya aku tidak tahu berapa uang yang dimiliki olehnya. Jadi lebih baik Ibu langsung ke Mas Baskara aja.
Masa sih ibu seringkali melihat kamu foya-foya? Itu pakai uang siapa kalau bukan uang suamimu? Jangan suka menutup-nutupi seperti ini, kata ibu mertua. Memangnya mau kalau sampai rezeki kalian terhambat karena tidak mau membantu ibunya sendiri? Terserah ibu mau bilang apa, tapi aku benar-benar tidak tahu menau tentang uang suamiku. Kamu bisa kan menjual perhiasanmu? Maaf bu, perhiasan ini dibelikan oleh orang tuaku sebelum kami menikah, jadi aku sama sekali tidak berani menjualnya, karena mereka pasti akan marah. Kamu memang manusia paling tega, padahal saya ini adalah ibu dari suamimu. Kamu kan yang selama ini meminta Baskara kepada saya. Kurang apa saya mengusahakan agar dia menjadi suami kamu? Apakah ini balasannya? Keterlaluan sekali. Sikap asli ibu mertuanya mulai terlihat secara nyata. Kata-katanya sangat pedas dan menyakitkan. Akhirnya panggilan itu ditutup. Hasya sangat menikmati peran barunya sebagai ibu. Pokoknya kamu harus happy agar ASI lancar, ucap Altan. Nanti setelah ini kita jalan-jalan bersama anak-anak. Rindu sekali jalan-jalan, jawab Hasya. Di tengah percakapan mereka, ponsel Hasa berdenting. Ia mendapat sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Hasya, ini Ibu Baskara, kamu apa kabar? Baik bu. Hasya menjawab singkat, selama ini mereka tidak memiliki hubungan yang baik. Firasatnya buruk ketika itu Baskara tiba-tiba menghubunginya seperti ini. Dia tahu betul bagaimana wanita yang sangat membencinya dulu. Hasya, maaf bila saya lancang menghubungimu. Sejujurnya saya ingin meminta bantuan. Saat ini ayah Baskara sedang sakit dan saya membutuhkan uang yang cukup banyak. Sudah mencari kemanapun tapi tidak mendapatkan hasil. Saya ingin meminta bantuan, karena tentu bagimu uang itu kecil, hanya 50 juta. Benar firasatnya, Ibu Baskara menghubungi karena memang ada sesuatu yang dia inginkan. Kemudian Hasa menunjukkan pesan itu kepada suaminya. Gila, gak tahu malu, jawab Altan. Jangan dikasih. Iyalah mas, aku juga tidak mungkin sembarangan meminjamkan uang sebesar itu kepada orang lain. Abaikan saja, orang seperti itu memang tidak tahu malu. Hasya hanya mengangguk. Tidak berapa lama, sebuah pesan masuk lagi. Kenapa kamu tidak balas? Sombong sekali ya kamu sekarang, mentang-mentang sudah jadi orang kaya. Seharusnya kamu bisa memahami keadaan kami, karena kamu juga dulu pernah hidup miskin dan tahu rasanya ketika membutuhkan uang. Maaf bu, yang kaya itu suami saya. Jadi seharusnya ibu pinjam ke suami saya, bukan sama saya. Kalau begitu saya minta nomor suami kamu, biar saya yang bicara langsung dengannya. Selama ini anak saya sudah bekerja dengan sangat baik. Masa sama seperti ini tidak dapat bonus? Chat Ibu Baskara membuat Hasya benar-benar geram. Tidak ingin terganggu, akhirnya ia pun memilih untuk memblokir nomor itu. Sudah, blokir saja. Sudah mas. Heran, kenapa ibunya begitu? Padahal Baskara adalah orang yang sangat santun dan etikanya baik. Berbeda sekali seperti ibunya yang sangat tidak tahu malu. Baskara seperti bapaknya, sementara ibunya memang sangat dominan sekali di rumah. Itu sabar atau bego mau-maunya bertahan dengan istri yang seperti itu. Padahal biar saja orang seperti Ibu Baskara sendirian, biar tahu rasanya. Yang aku ketahui Bapak Baskara memang sakit, sehingga selama ini memang yang mengurusnya adalah istrinya, karena keluarga bapaknya sudah memiliki kehidupan masing-masing. Dia mengurus suaminya dengan baik. Hasya menggelengkan kepala dengan pelan. Ia masih ingat betul kejadian di masa lalu ketika hendak menjenguk ayah Baskara yang terbaring sakit. Dan tanpa sengaja buang air kecil di mana saja, Ibu Baskara mengamuk sambil memukuli suaminya. Parah banget. Mereka datang untuk menjadi pelajaran buat kita. Tentunya sebagai manusia, kita pun tidak sempurna. Hanya saja perlu memanusiakan manusia. Belum sempat obrolan mereka selesai, Hasya mendengar suara gema di ruangan lain. Segera Hasya beranjak dari duduknya dan mengambil sang bayi dari dekapan. Kemudian setelah itu Hasya memberikan ASI sampai bayinya kembali tenang. Dari balik pintu ada yang sedang memperhatikan mereka. Sasa sejak tadi berdiri di sana dengan memasang wajah yang sedih. Ia merasa seluruh perhatian Altan dan Hasya tidak lagi padanya. Semenjak ada bayi itu, ia merasa tersisihkan. Ia benar-benar cemburu dan seringkali mencuri-curi perhatian dengan mengamuk. Tapi sepertinya hal itu tidak cukup untuk mengambil perhatian mereka. Bayi itu tetap menjadi pemenangnya. Hal itulah yang membuat Sasa menjadi semakin sedih. Ibumu mengirim pesan kepada istriku untuk meminjam uang. Kamu tahu itu? Tanya Altan pagi ini kepada Baskara. Saya tidak tahu tentang hal itu, Pak. Sebenarnya
Tidak terlalu masalah tentang meminjam uang, hanya saja bahasanya kurang baik. Sebelumnya saya minta maaf kalau ibu saya membuat kegaduhan, tapi sama sekali saya tidak tahu kalau ibu saya sampai memberikan pesan kepada istri bapak. Ibumu bilang bapakmu sedang sakit dan butuh dana. Ia hendak meminjam uang 50 juta, tapi tidak kami kasih. Baskara menghela nafas panjang. Dia juga meminta nomor saya untuk meminjam uang secara langsung. Padahal kita sama sekali tidak saling mengenal. Saya tidak enak sekali dengan cara ibumu seperti ini. Sekali lagi saya minta maaf atas sikap ibu saya. Sudahlah, lupakan saja. Saya hanya memberitahumu. Baskara mengangguk. Baskara mengambil ponselnya, kemudian dia menelpon ibunya. Apa? Kamu sudah berubah pikiran dan akan meminjamkan ibu uang? Tanya ibunya ketika panggilan telepon diterima. Mulai saat ini silahkan lepaskan aku sebagai anakmu. Aku sama sekali tidak pernah meminta dilahirkan ke dunia ini, tapi ibu terus-menerus membuat saya ada dalam posisi yang menderita. Bahkan ibu membuat saya malu di depan atasan saya sendiri. Ngomong apa kamu? Bukankah sudah seharusnya seorang anak mengabdi kepada ibunya? Saya tidak pernah meminta dilahirkan dan disusukan. Kalau memang pada akhirnya hanya akan menyusahkan seperti ini, lebih baik ibu membunuh saya saat saya lahir. Kurang ajar ya kamu. Ibu hanya meminta sedikit gajimu yang besar di Jakarta. Aku di sini hanya pekerja, bukan seorang bos. Gajiku tidak seberapa dan habis karena membayar hutang ibu yang tidak pernah selesai. Selama ini ibu sangat menyiksaku. Sebagai anak, saya sudah tidak sanggup lagi untuk memenuhi segala keinginan ibu. Maka silahkan lepaskan saya sekarang juga sebagai anak. Kemarahan Baskara benar-benar sudah berada di puncaknya. Selama ia bekerja di Jakarta, sama sekali aku tidak memiliki tabungan, karena selama ini banyak sekali orang-orang yang menagih hutang kepadanya atas nama ibunya. Entah berapa banyak uang yang sudah ia keluarkan untuk melunasi hutang ibunya, tapi sampai sekarang hutang itu tidak pernah selesai. Entah dipakai uangnya untuk apa. Ibunya meminjam kepada rentenir sehingga ketika pembayaran telah sedikit saja, maka bunga berkali-kali lipat. Kamu benar-benar kurang ajar. Saya sangat menyesal sudah melahirkan kamu. Baskara tidak ingin mendengar lagi celoteh ibunya. Sementara itu, Sasa. Kenapa ya, Mas? Sikap Sasa terlihat aneh ketika melihat adiknya. Ia seperti tidak suka. Berulang kali aku mengajak bermain bersama, tapi Sasa selalu memberikan penolakan. Aku sangat cemas sekali dengan sikapnya. Tidak usah terlalu dipikirkan, anak kecil kan emang selalu begitu. Apalagi ketika mempunyai adik, ada rasa cemburu di hati mereka. Kita tinggal arahkan saja, nanti lambat laun dia juga akan mengerti. Semoga saja ya Mas, aku hanya takut hal ini akan kembali merusak mentalnya. Aku takut dia merasa kurang diperhatikan, layaknya anak yang lain. Sudah, jangan terlalu dipikirkan. Nanti juga baik, dia akan menyayangi adiknya. Hasya mengangguk setuju. Altan juga terus-menerus melakukan pendekatan antara Sasa dengan adiknya. Ia sendiri merasa sangat wajar sikap Sasa seperti ini. Main sama adik yuk, ajak Altan. Gak mau, aku mau main sama papa tanpa adik. Aku mau kita main berdua saja. Simpan saja adiknya di sana, ucap Sasa sambil menunjuk pada gendongan bayi. Tapi Altan tidak menyerah begitu saja. Ia masih membujuk Sasa akan mau bermain bersama adiknya. Sementara Hasya terpaksa harus cuti untuk sementara waktu dari aktivitas kampus. Usaha yang sempat ia rintis sebelumnya pun belum bisa ia lanjutkan. Altan juga tidak memberi izin karena suaminya itu ingin agar istrinya fokus di rumah. Hari ini tak terasa usia Renan sudah menginjak 1 bulan. Rangkaian acara yang disusun oleh mertuanya sangat meriah. Renan menjadi bayi kecil kesayangan. Nanti ada acara lagi, kamu jangan terlalu lelah, ucap ibu mertuanya. Kan baru 2 minggu lalu akikah mah, masa mau buat acara lagi? Gak apa-apa. Ibu mertuanya memang tampak sangat bersemangat, sementara Hasya hanya tersenyum saja. Renan sedang tertidur pulas di ranjang orang tuanya. Hasya yang belum mandi sejak pagi merasa sangat gerah dan tidak enak. Akhirnya ia memutuskan untuk membersihkan diri sambil menunggu suaminya yang sebentar lagi pulang. Bahkan Hasya sudah tidak lagi bisa mandi berlama-lama karena takut meninggalkan anaknya. Ketika ia hendak menyelesaikan rutinitas, seketika ia mendengar menangis
Tapi alangkah terkejutnya ketika ia melihat Sasa sedang membekap adiknya dengan bantal. Segera ia berlari dari kamar mandi dan menjauhkan Sasa dari Reynan, dan akhirnya membuat anak perempuan itu tersungkur. Kemudian akhirnya ia menangis. "Kamu lagi ngapain, Sasa?" tanya Hasya dengan suara yang sedikit meninggi karena ia sangat terkejut. "Adik menangis, Mah." Sasa hanya ingin menenangkannya. "Tidak seperti itu. Kamu membuat Mama terkejut." Tangis Sasa semakin kencang. Ia sangat terkejut ketika Hasya berteriak dan mendorong tubuhnya. Hasya sendiri tidak bermaksud melakukan hal itu. Ia hanya refleks karena sangat terkejut melihat hal ini. Rupanya di ruang tamu sudah ada putri yang baru saja datang untuk menjenguk anaknya. Tentunya ia mendengar tangis dari Sasa. Tidak lama setelahnya Altan juga datang. "Kamu dengar, Sasa menangis di kamar kamu," ucap putri kepada Altan. Ia yang baru saja datang langsung masuk ke dalam kamar untuk melihat situasi yang terjadi di sana. Sasa masih menangis kencang. "Kenapa sayang?" tanya Altan. "Mama Hasya mendorongku sampai terjatuh. Aku sakit, padahal aku tidak nakal sama sekali." Aku terkejut." Hasya hendak menjelaskan dengan suara yang terbata-bata. "Oh, begini kelakuan kamu kalau Altan bekerja. Jangan-jangan Sasa yang disiksa di sini oleh kamu. Lihat anakku sampai menangis ketakutan seperti ini." Hasya menggelengkan kepalanya. Berulang kali ia berusaha untuk menjelaskan. "Kalau begini kejadiannya, aku akan melaporkan ke pihak kepolisian kalau kamu sudah melakukan penganiayaan terhadap anak kecil." Putri nampak sangat menggebu-gebu. Ia tidak bisa menahan diri dan sangat marah dengan apa yang baru saja dilihatnya. "Jelaskan padaku, Hasya. Kenapa kamu sampai mendorong Sasa? Apa yang sudah saya lakukan sampai kamu bersikap sebesar ini kepadanya?" Putri benar-benar tidak memberikan kesempatan Hasya untuk bicara. "Aku akan membawa Sasa pulang. Aku juga tidak akan main-main untuk membawa kejadian ini ke jalur hukum. Tidak ada satupun ibu tiri yang akan menyayangi anak tirinya seperti ibu kandung. Kamu benar-benar jahat, Hasya. Kamu bahkan menjauhkan Altan dari sahabatnya, dari aku juga Rio. Sekarang kamu menyiksa anakku juga. Aku benar-benar tidak bisa terima." Melihat sorot mata Altan kepada istrinya, ia terlihat sangat marah sekali kepada Hasya, apalagi Sasa masih menangis dengan tangan yang bergetar. Gadis kecil itu benar-benar sangat ketakutan. Ia seperti sedang mengulang kejadian di mana putri sedang menyiksanya. Sejujurnya Hasya pun merasa bersalah karena sudah bertindak seperti itu. Tapi apa ini ya? Benar-benar di luar kendali. Ia sangat terkejut melihat anaknya dibekap bantal. "Ayo pulang sama Mama." Putri menarik tangan anaknya dengan kencang. Sasa semakin menangis ketakutan hingga akhirnya terjadi keributan di rumah ini. "Aku mau mati saja," ucap Sasa sambil menangis dengan suara bergetar. Sungguh hati Hasya karena sakit dan merasa bersalah kepada gadis kecil itu. "Dengarkan aku sebentar. Tolong kalian berhenti bicara. Izinkan aku bicara dan menjelaskan apa yang terjadi," ucap Hasya masih dengan tangan yang bergetar dan dengkul yang lemas. "Aku tadi sedang mandi, kemudian mendengar Reynan menangis. Tapi kemudian sejenak suasana menjadi hening. Saat keluar dari kamar mandi, aku melihat Sasa sedang menyimpan bantal di wajah adiknya. Aku terkejut dan panik sehingga tidak sengaja membuat Sasa tersungkur dan jatuh," ucap Hasya. Sebisa mungkin dia menjelaskan dengan baik. "Halah, aku tahu kamu cuma drama saja, padahal kamu senang berusaha menyingkirkan anakku kan? Bukan begini caranya. Aku juga masih mau menjaga anakku. Kalau kalian membenci Sasa, kembalikan padaku, jangan menyiksanya. Ada CCTV kan? Silahkan cek sendiri apa yang terjadi," ucap Hasya. "Sekarang aku mohon kalian keluar dari kamar ini. Aku butuh tenang." Putri kemudian membawa anaknya keluar dari kamar. Lalu mereka duduk di ruang tamu untuk berdiskusi. Sementara Altan masih di dalam kamar dan menemani. Sejenak istrinya yang terlihat masih sangat syok. "Kamu percaya pada aku kan, Mas? Tidak mungkin aku bersikap buruk kepada Sasa. Aku tahu apa yang sudah aku lakukan tadi membuatnya sangat takut dan salah. Tapi aku benar-benar tidak sengaja melakukan itu. Hanya terkejut." Bahkan ketika Hasya menceritakan semua ini, nafasnya masih terengah-engah. Tidak bisa dibayangkan bagaimana rasa takut itu.
aku percaya sama kamu. Tapi tindakan kamu tadi tidak seharusnya, jawab Altan. Sudah aku bilang, aku refleks, sama sekali tidak bermaksud untuk membuat Sasa celaka. Aku ini seorang ibu baru dan masih banyak belajar mengelola segala hal di sekitarku, termasuk tentang hal semacam ini. Tangannya dingin, jantungnya berdebar cepat, sementara anaknya tenang dalam dekapan sambil menyusu. Sasa belum paham tentang hal seperti ini. Hasya juga tidak menyalahkan kakaknya. Aku benar-benar minta maaf karena tidak bisa menguasai rasa panik dengan baik. Sudahlah, nanti kita bicarakan hal ini bersama. Sekarang kamu tenangkan saja Reinan. Aku harus keluar dan berbicara dengan Putri. Hasya pasti tidak sengaja. Tante tahu betul bagaimana menantu tante, ucap Sagita kepada Putri yang tidak terima melihat anaknya diperlakukan seperti itu. Tidak mungkin tidak sengaja. Bagaimanapun saya bersikap galak kepada Sasa, tapi saya tetap ibu kandungnya yang pasti akan melindungi anak saya. Tidak bisa terima ketika ada orang lain yang mencolek Sasa. Tapi kenyataannya Sasa berada di tanganmu, dia terluka. Kamu sadar tidak, bila saat ini anakmu sedang melakukan terapi akibat traumanya dalam. Dia bukan hanya terluka secara fisik, tapi juga mental.